Shalom, saudara. Tema kita kali ini adalah komunitas yang mengasihi. Secara khusus kita akan fokus dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 17. Mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan yang kami kenal dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami datang menghampiri Engkau, bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang lemah dan hina ini, Kau ambil bagian untuk memimpin, memegang kendali di saat firman-Mu diberitakan. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bacakan Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, dunia ini memiliki makna yang bias tentang kasih. Untuk itu hari ini kita akan belajar bagaimana maksud kasih yang sesungguhnya dan bagaimana manusia juga dapat mengasihi sesamanya. Perhatikan kembali judul khotbah, komunitas yang mengasihi. Apa arti dari kata komunitas itu? Kata komunitas diambil dari bahasa Inggris, kata community, dari kata dasar commune yang berarti berbicara dengan intim atau mesra. Dari kata dasar yang sama ini muncullah kata misalnya to communicate, yaitu berkomunikasi, to community, sekelompok orang yang tinggal di dalam satu lokasi, dan to communion, yaitu persekutuan. Berarti ketika kita bicara tentang komunitas, di situ ada kedekatan, berbicara dengan intim, dengan mesra, lalu ada komunikasi, lalu ada persekutuan. Hari ini kita sedang merayakan sebagian besar hari Valentine, hari kasih sayang. Memang begitu banyak pro kontra tentang hal ini, tapi enggak salah kita mengambil dari segi positifnya hari kasih sayang ini, karena ini juga relevan untuk kita bicarakan dari sudut pandang firman Tuhan. Saudara, setiap Valentine Day, pasangan-pasangan umumnya saling menyampaikan rasa cinta, rasa kasihnya satu sama lain. Karena apa? Karena cinta itu memang perlu dinyatakan dan dibuktikan. Jadi kalau kita mengasihi seseorang, orang tersebut seharusnya bisa merasakan dan melihat apakah kita itu sungguh-sungguh mengasihi dia. Firman Tuhan berkata seperti ini, 1 Yohanes 4 ayat 20.
Kalau engkau berkata, aku mengasihi engkau ya Allah, namun dalam hatimu masih menyimpan kebencian terhadap saudaramu, kamu adalah pendusta yang kelihatan saja tidak dapat kamu cintai, apalagi yang tidak kelihatan. Jadi wujud nyata cinta kita kepada Allah adalah cinta kita kepada sesama kita. Nah, apa seharusnya dasar dari kasih kita? Bagaimana kita bisa mengasihi lebih baik? Mengapa kita harus mengasihi? Sebuah komunitas akan muncul aksi, akan muncul tindakan perbuatan kasih. Pertama, mengambil bagian. Berarti harus ada partisipasi. Ketika kita harus mengambil bagian, berarti kita harus berpartisipasi. Yang kedua, memberi bagian. Artinya menolong, memberikan kontribusi, membantu. Yang ketiga, saling berbagi, share, berbagi. Nah, saudara, jadi 3 hal ini, mengambil bagian, memberi bagian, dan saling berbagi. Saudara, agama Kristen bukan sekedar agama, tetapi di dalamnya ada persekutuan. Persekutuan dengan Allah dan juga persekutuan dengan sesama manusia. Saudara, dunia selalu mengajarkan kita untuk apa? Untuk fokus kepada diri kita sendiri. Untuk melakukan apa yang memuaskan kita, apa yang membuat kita bahagia, apa yang kita suka, apa yang kita inginkan. Nah, kita akan belajar betapa filosofi yang kita ingin hidupkan selalu bertentangan dengan apa yang dunia hidupkan. Saudara, cinta selalu memiliki pengaruh dalam hidup ini, bisa membangun tapi bisa juga merusak. Cinta kita kepada Allah memberi akibat dalam tindakan kita. Cara kita melihat orang, cara kita melihat barang atau sesuatu, cara pengambilan keputusan yang besar sangat-sangat dipengaruhi oleh seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Saudara, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 mengatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dari ayat ini, saudara, ada 2 kriteria tentang kasih. Yang pertama, kita saling mengasihi oleh karena Tuhan Yesus sudah mengasihi saudara dan saya. Yang kedua, kasih itu harus dimanifestasikan. Kasih itu harus diwujudkan, dinyatakan secara nyata dan unik sehingga semua orang mengenalnya sebagai apa? Ciri murid Kristus. Jadi kita akan dikenal sebagai murid ketika kita menyatakan kasih kepada orang lain. Ketika anak Tuhan tidak memiliki kasih, atau bahkan dalam relasi hubungan atau apa saja, di saat tidak ada lagi kasih yang ada di sana, maka yang ada hanyalah kehancuran dan kesedihan, saudara. Mungkin beberapa dari diri kita ada yang sedang bergumul tentang kasih. Kita cenderung mementingkan diri sendiri, kita cenderung egois. Kadang susah sekali untuk mengampuni orang lain. Atau cepat, marah, kesel kepada orang lain. Karena kita tidak memiliki kasih. Saudara, ada 3 hal yang menarik yang dapat kita pelajari dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Pertama, perintahnya hanya 1. Tinggallah di dalam kasihku. Ayat 9. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka buah kita itu adalah kita bisa mengasihi. Karena itu Tuhan Yesus memberikan perintah dalam Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Tuhan tahu kita bisa mengasihi orang lain kalau kita punya relasi, hubungan dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan katakan tinggallah di dalam kasihku.
Mengasihi satu sama lain adalah sebuah kalimat perintah. Perhatikan kata tinggallah dalam bentuk imperatif. Berarti ini membutuhkan ketaatan, membutuhkan respon positif dari setiap anak Tuhan. Harus taat, siap tinggal di dalam kasih. Yang kedua, dasar kita mengasihi. Bapa sudah memberikan modelnya, gambarnya, patronnya, contohnya, teladannya. Jadi Bapa sudah memberikan contoh kepada kita. Dan tinggal kita mengikuti modelnya, mengikuti polanya, patronnya, contohnya. Dalam ayat 9 tadi dikatakan Bapa mengasihi aku, mengasihi Yesus. Demikianlah aku, Yesus telah mengasihi kamu. Karena Yesus telah mengasihi saudara dan saya, maka seharusnya kita juga mengasihi orang-orang lain, saudara. Kalau hati, pikiran, kehendak kita fokus kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi seperti Yesus. Rantai hubungan kasih, rantai relasi kasih ini menjadi ciri dari keluarga Allah. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi para pengikut-pengikutnya, dan para pengikutnya saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, mengasihi buah dari relasi dengan Kristus. Ayat 12, buah dari tinggal dalam Kristus adalah mengasihi. Perhatikan kata tinggal. Kata tinggal itu diulang-ulang, terutama dalam ayat 1-8. Tinggallah di dalam aku, artinya tinggallah dalam Kristus, Kristus dalam diri kita. Nah, perhatikan kata tinggal dalam Kristus tadi dikatakan dalam ayat 9, tinggallah dalam kasihku. Nah, kenapa? Karena kita tinggal itu akan menghasilkan apa? Mengasihi dan sukacita. Nah, kalau kita bandingkan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahteraku kuberikan kepada kamu. Berarti jauh sebelum Paulus menjelaskan tentang buah dari Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22-23, Tuhan Yesus sudah memberikan gambaran. Kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, maka kita akan mengasihi dan sukacita dan ada damai sejahtera Allah. Puji Tuhan. Kembali lagi perhatikan kata tinggal. Nah, kata tinggal dari kata Yunani meno. Homeno. Artinya berdiam di suatu tempat, menetap, stay, berdiri diam. Berarti kata tinggal ini sesuatu kata yang menarik yang diulang-ulang. Kalau kita melihat dalam perikop ini ada 10 kali diulang-ulang. Berarti perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh, secara serius. Kalau sampai Tuhan berkata tinggallah, tinggallah dalam aku, tinggal dalam kasih. Kita perlu serius memperhatikan hal ini. Nah, saudara, perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Ini sesuatu yang penting. Apa yang menjadi alasan? Pertama, mengasihi berarti siap untuk berkorban. Dalam ayat yang sudah kita baca, Yohanes 15 ayat 11-13. Di situ kita melihat dalam ayat 12 ada perintah untuk saling mengasihi. Saling, bukan silang. Ada perintah untuk saling mengasihi. Yang kita lihat juga ayat 13. Mengasihi itu seperti Tuhan Yesus sudah lakukan kepada kita, yaitu memberikan nyawanya. Jadi perintah untuk saling mengasihi dengan model Tuhan Yesus dengan contohnya adalah sudah memberikan nyawa bagi setiap kita manusia yang berdosa yang sebenarnya tidak pantas untuk dicintai. Nah, saudara, kasih di sini kita lihat kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, rela membuka diri untuk orang lain. Berarti kasih itu identik dengan pengorbanan, saudara. Yang kedua, mengasihi berarti siap untuk bersahabat. Yohanes 15 ayat 14-15. Tindakan pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia rela memberikan nyawanya untuk siapa? Ayat 14, demi sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan Yesus berkata, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi sahabat. Ayat 15, tidak ada jarak artinya. Ya, adanya kedekatan,
adanya relasi. Kalau bicara tentang hamba dan Tuhan, ada jarak, ya tidak ada kedekatan. Sehingga Tuhan katakan, aku tidak memposisikan diriku seperti itu. Aku memposisikan diriku sebagai seorang sahabat untuk kamu. Sehingga ada kedekatan, ada keintiman. Nah saudara, ini sesuatu yang menarik kalau kita melihat siapa kita. Kita manusia yang berdosa, yang tidak layak untuk dicintai. Tapi Tuhan Yesus memperlakukan saudara dan saya sebagai sahabat sampai ia rela memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Nah persahabatan seperti inilah yang dikehendaki. Tidak lagi melihat status, tidak lagi melihat latar belakang sosial, suku, etnis. Artinya apa? Perbedaan itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak bisa bersatu. Ya, ingat perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Saudara, ingat perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Jangan dibenturkan. Kita siap menerima setiap perbedaan. Kalau tahu ada perbedaan memang berdampak pada konflik. Bagaimana kita belajar untuk saling memahami. Belajar mencocokkan diri karena cekcok itu sama dengan cocok. Saudara, kasih itu membentuk karakter orang-orang percaya. Semula disebut hamba, sekarang sahabat. Dulu hidup sia-sia, kini penuh arti. Dulu egois, kini menaruh perhatian pada orang lain. Dulu menuntut dikasih, kini menuntut diri untuk mengasihi orang lain. Dulu tidak ada sukacita, kini senantiasa bersukacita. Kasih tidak hanya mampu mendobrak berbagai kesulitan mengasihi, tapi kasih juga mendorong semangat orang percaya untuk terus menjadi teladan, menjadi contoh model bagi dunia. Bukankah ini suatu perubahan yang menjadikan hidup lebih indah, saudara? Selanjutnya apa yang harus orang percaya lakukan? Memancarkan kasih Allah kepada orang tua, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita dan lain sebagainya. Dan dimanapun kita berada, agar orang-orang lain pun mengalami kasih Allah itu, saudara. Yakobus 3 ayat 16 mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, orang yang hidup dalam hikmat duniawi dalam konteks Yakobus pasal 3 ini akan lebih fokus kepada mementingkan diri sendiri dan cenderung memiliki sifat iri hati. Dan akibatnya dikatakan kekacauan dan perbuatan jahat. Nah kata kekacauan dari kata akatastasia. Itu artinya kebingungan, kekacauan atau sulit dikendalikan. Jadi kalau ada orang yang mementingkan diri sendiri dan iri hati, sulit dikendalikan sehingga ada perbuatan jahat di dalamnya. Karena itu sebagai seorang yang mengasihi, sebagai seorang sahabat, kita tentu tidak memperlakukan teman kita seperti itu. Puji Tuhan. Yang ketiga, mengasihi berarti siap untuk menjadi berkat. Ayat 16 sampai 17. Tuhan Yesus mengatakan ayat 16, aku memilih kamu. Untuk apa? Tuhan Yesus memilih kita. Untuk pergi. Dan pergi untuk apa? Pergi untuk menghasilkan buah. Nah jadi karena kasihnya kita dipilih. Untuk menjadi murid Tuhan. Kita ditetapkan untuk bisa pasti berbuah banyak. Ayat 16 bagian akhir dikatakan karena kasihnya kita memiliki kuasa jawaban doa. Wow, jadi kalau kita mengasihi, kita menyatakan kasih, kita mendoakan orang lain, kita akan melihat bagaimana kuasa jawaban doa. Artinya hidup kita itu berdampak dan menjadi berkat. Puji Tuhan. Kita lihat Ibu Teresa, Mother Teresa. Dia tinggalkan zona nyamannya, dia pergi ke Kalkuta, dia melayani orang-orang sakit kusta. Dan dia berkata seperti ini, berikan tanganmu untuk melayani. Dan berikan hatimu untuk mengasihi. Puji Tuhan. Saudara, apakah buktinya kita adalah murid-murid Tuhan? Atau gereja yang sejati? Yaitu saat kita menunjukkan kasih kita kepada Allah dengan taat kepadanya dan mempraktekkan hidup saling mengasihi di antara sesama umat Tuhan. Saat kita taat kepada firman-Nya, hidup saling mengasihi, banyak orang akan dimenangkan kepada Tuhan Yesus oleh kesaksian-kesaksian yang kita tunjukkan kepada mereka. Saudara, itulah buah-buah yang kita hasilkan sesuai dengan kehendak-Nya.
Semakin kita diam di dalam Kristus, artinya memiliki relasi intim dengan Yesus, semakin orientasi hidup kita adalah bagi Allah dan sesama, bukan untuk diri kita sendiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengajar kami di hari kasih sayang ini. Kami boleh belajar menyadari hakikat keberadaan kami sebagai yang dikasihi oleh Engkau. Karena itu dalam komunitas, kami boleh belajar untuk mengasihi satu yang lain. Kami tidak lagi mempersoalkan perbedaan kami. Karena Engkau sudah memberikan contoh mengasihi kami. Engkau rela berkorban untuk kami. Dan kami seharusnya mencontohi teladan-Mu untuk menyatakan kasih kepada setiap orang. Terima kasih, mampukan kami untuk mentaati perintah-Mu, untuk saling mengasihi. Berkati setiap kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.